Kanca Muda. Selamat datang di Kamistis. Are you Dare there enough? enough? Oke, untuk kali ini kita mau ngebahas seperti namanya ya, sesuai namanya Tes ya. Yep. Namanya Kamistis, kita bakal ngebahas tempat-tempat yang mistis, yang punya kesan-kesan horor gitu mungkin ya. Di episode pertama ini kita bakal ngomongin tentang tempat-tempat yang punya kesan-kesan horor dan emang terkenal horor juga di Purwokerto ya. Bener banget, karena kita untuk edisi kali ini kita kan emang berasal dari ini ya, kota Purwokerto, Banyumas. Jadi kita mungkin sekitar kita dulu aja nih, kita ngenalin tempat-tempat yang ya menurut kita atau mungkin menurut kebanyakan orang ini emang udah terkenal banget sama hal-hal kayak gini. Bahkan sempat viral juga gitu di Jawa Tengah, di Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya tepatnya. Nah, untuk edisi pertama kali ini kita spesial aja ngebahas itu aja Tes ya. Mungkin untuk nanti kita baru bakal ngebahas yang lain-lain dan yang lain-lain. pastinya masih berbau mistis juga. Sesuai sama namanya ya, Kamistis. Yoi, sesuai dengan namanya mistis gitu. Kita belum kenalan Tes. Iya, belum kenalan ya. Oke, perkenalkan Kanca Muda. Nama saya Renaldo Dini Koswara atau nama pilot di Radio Paduka FM adalah Aldo Karavel. Dan aku Tasya Skyline. You guys can call me Tasya. Oke. Tadi kita udah sempat ngomong ya di awal ya. Tempat horor di Purwokerto. Purwokerto. Kalau Purwokerto tuh orang-orang kayaknya udah enggaknya pasti tempatnya ini gitu. Tapi tenang aja, kita bakal ngasih tempat-tempat list tempat yang berbeda lah gitu ya. Ada banyak ternyata. Kita udah telusuri ya Tes ya berdua. Kita udah telusuri berdua ternyata. Datang ke tempatnya berdua. Iya, kita udah nanya-nanya juga ke beberapa warga-warga sekitar, juru-juru kuncen juga gitu. Kalau emang ya banyak lah cerita-cerita di balik tempat tersebut gitu. Kita langsung mulai aja kali Tes. Langsung mulai aja ke yang pertama dulu nih. Yang pertama ini cukup terkenal juga di Purwokerto. Di sekitar tahun 2000-an. Sekitar tahun 2000. Jadi ada kasus. Oh, I see. Ada kasus yang sempat viral juga karena ini kasusnya cukup menyangkut orang yang namanya juga punya nama besar gitu. Oh ya. Jadi ada tempatnya itu ada di salah satu hotel di daerah Baturaden. Oke. Aldo kayaknya tahu juga nih Tes kasus Apa ini. tuh? Ini kalau nggak salah tentang kasus pembunuhan ya di salah satu hotel di Baturaden. Oke, dan itu emang apa ya? Serem sih sekarang kalau misal mungkin Kanca Muda juga pernah datang ke tempatnya dan ngelihat tempatnya yang sekarang juga pasti ada kesan-kesan klinik kesan mistisnya. kayak bukan nggak enak sih, kayak semacam hawanya tuh beda gitu. Apalagi kalau misalnya udah tahu sama berita yang satu ini. Oh iya, ini mungkin kita disclaimer dulu kali di awal ya. Kalau kita nggak bakal nyebutin secara persis tempat lokasinya ya, karena kita nggak mau berniat untuk mencoret menjelekkan nama suatu badan, lembaga, instansi dan lain sebagainya gitu. Kita cuma emang pengen sharing aja, ini fakta yang sempat rame juga gitu. Biar kamu mikir-mikir aja. Ya. Kira-kira tempatnya di mana sih? Ya TTA, yang tahu-tahu aja, oke. Oke, tadi ini Tes ya, sebuah hotel di Baturaden. Aldo pernah dengar ceritanya juga. Itu kalau nggak salah pelakunya itu sudah dihukum mati, benar? Iya, benar banget, dihukum mati. Dan karena kalau misal kalian baca dari kasusnya itu, wow, serem sih. Bahkan sampai kasusnya tuh waktu itu, jadi ada orang nginep kayak gitu kan di hotel tersebut dan ternyata ada masalah nih sama orang lain. Sampai akhirnya harus si orang yang punya masalah itu harus membunuh orang tersebut dengan dibacok. Oh gitu. Aldo sih pernah dengar ceritanya sih. Ini sempat beredar rame juga di berita-berita dan dia kalau nggak salah menjadi orang yang pertama menjalani hukuman mati di Indonesia. Kalau nggak salah. Dan dia juga pelakunya ini itu ternyata emang udah ngelakuin aksinya sebanyak 3 kali nih Tes. Aldo pernah baca beritanya. Jadi yang terakhir ini, yang ketiga ini adalah di Baturaden itu, dan ini dia ketangkap yang di Baturaden. Iya. Nah, dan dia emang terkenal banget melakukan aksinya itu menggunakan martil. Menggunakan martil tuh apa ya?
palu ya, pakai martil. Dia tuh katanya ada ceritanya, dia awalnya dulu tuh selalu bawa satu martil di tasnya, tapi dulu waktu ngelakuin kejahatan yang kedua dia pernah gagal tes. Akhirnya dia kemana-mana bawa 2 martil. Jadi bawa 2. Dan ya mohon maaf, korbannya itu tes dipukul dengan martil, pakai 2 martil itu. Sampai kepalanya, sampai kepala martilnya itu copot dari tangkainya. Nah ini sempat ramai juga tes, banyak orang yang menginap di salah satu hotel tersebut gitu. Iya. Dan dia nggak nyadar, dia nggak tahu kalau ada kisah-kisah itu di balik hotel itu. Udah pernah baca di salah satu thread di Twitter, dia membagiin kisahnya gitu. Aduh lupa username siapa, pokoknya nanti kalau yang ngerasa pernah nge-share cerita ini atau ada kanca muda yang enggak sama cerita ini mungkin boleh di-mention juga. Untuk karena kita source-nya dari dia, ini dia yang nge-tweet. Dia bilang kalau dia lagi liburan ke sini wisudaan ya, bukan teman, saudaranya atau itu lagi wisuda. Iya. Dan begitu dia ke sini ke Purwokerto, dia nginep di salah satu hotel tersebut tes. Nginep dan katanya di awal tuh hawa-hawanya tuh nggak enak, dan katanya tuh pada saat itu musim wisuda loh ya, itu biasanya rame kan hotel. Iya. Itu katanya cuma sedikit orang, atau bahkan dia ngerasa di lantai itu cuma dia doang. Kayaknya Tasya tahu deh ceritanya. Iya benar. Karena sempet booming juga nggak sih dulu cerita itu. Ya, itu dia di lantai itu cuma dia doang sendiri, satu orang doang. Nah terus waktu dia sempat keluar ke kolam renang kalau nggak salah sama adiknya. Jadi cuma berenang dan di kolam renang pun sama ya, kondisinya sepi, cuman dia doang. Pas dia masuk mau ke kamarnya lagi pulang dari kolam renang hotel, akhirnya dia kayak ngelihat ada salah satu pintu kamar yang terbuka di lantai dia. Oke. Lantai dia tuh salah satu pintu kamar kebuka. Nah tapi yang bikin dia agak aneh itu seekor monyet yang masuk ke kamar. Dia kayak ngeliat ada buntutnya. Dia ada buntutnya gitu masuk ke kamar. Terus di situ dia bingung kan, kayak akhirnya dia nanya, cross check ke salah satu petugas hotel. Yang dia pengen tanyakan itu kenapa, maksudnya kepo itu dia karena hewan yang masuk, kenapa bisa ada hewan yang masuk? Iya, padahal di daerah situ juga bukan daerah yang sering dilewatin sama monyet juga masih. Maksudnya walaupun emang itu daerah Baturadin hutan gitu, maksudnya masih alamnya masih inilah ya, masih asri, tapi kayaknya kalau udah banyak bangunan hotel itu kayaknya nggak masuk akal sampai masuk gitu. Akhirnya dia tanya lah, dia ngomong ini ada binatang masuk ke ini di lantainya dia kayak gitu. Pas dicek sama karyawan sana nggak ada apa-apa. Dan itu tadi pintu ternyata nggak kebuka gitu katanya. Dicek katanya dan diklarifikasi lagi sama karyawan hotelnya kalau cuma dia yang ada di kamar tersebut, di lantai tersebut, sorry. Jadi lantai cuma dia doang. Iya, di lantai itu cuma dia doang yang ada di situ. Akhirnya ya udah pokoknya di situ dia ngalamin banyak hal-hal janggal lah intinya, kayak mungkin seperti yang kita tahu dibunyi-bunyiin. Kan biasanya kalau makhluk-makhluk seperti itu menunjukkan eksistensinya, itu biasanya kalau nggak lewat suara, lewat bau-bauan gitu biasanya. Atau enggak kalau mungkin dia punya kekuatan yang besar, mungkin menggerakkan barang dan lain sebagainya. Nah itu salah satunya, dia kena gangguannya itu dibunyi-bunyiin, suka ada mungkin tertawa dan lain sebagainya. Pokoknya banyak gangguan. Nah dia cari tahu dong, ini katanya dia kapok, nggak mau lagi nginep di hotel itu bla bla segala macam. Jadi dia kayak kapok lah sama hotel itu, kayak ini kenapa sih banyak banget hal-hal ganjil di sini. Dicari tahu, ternyata dia menginap di kamar tempat TKP pembunuhan. Gitu. Tapi ya Aldo lupa, pokoknya dia cerita digangguin tuh apa aja, detail-detailnya Aldo lupa. Intinya dia banyak ngalamin hal-hal ganjil, dan ya itu dia ternyata tidur di tempat TKP-nya itu. Bayangin kita mau senang-senang wisuda gitu ya. Ternyata habis itu tahu kalau kita nginep di tempat TKP pembunuhan. Seru gak sih? Lanjut lagi Tes, mungkin ada tempat lain lagi di Purwokerto yang perlu kanca muda tahu gitu. Kalau dari Tasya, ini Tasya yakin banget sih, pasti banyak juga yang udah tahu. Dengan Tasya nyebutin satu kata aja, pabrik. Oh ya. Pasti banyak yang tahu. Iya. Jadi pabrik ini tuh sebenarnya peninggalan dari zaman Belanda ya. Dan emang di daerah situ juga ada banyak banget dok rumah-rumahan zaman Belanda di daerah situ, dan dari orang-orang yang lewat di situ pun banyak yang bilang kalau mereka ngelihat ada sosok Belanda,
ada sosok pribumi juga, tapi bukan mungkin kalau misal sosok pribumi yang kayak kita gitu ya, maksudnya kayak orang-orang zaman sekarang terlihat berbeda gitu kan. Kita udah dari bajunya aja kita udah kelihatan beda sama orang-orang pribumi zaman dulu, karena yang dia lihat itu bukan orang seperti kita, tapi ya penampilannya kayak kita, tapi bajunya tuh bukan baju sekarang gitu. Baju zaman dulu. Baju pribumi zaman dulu. Pribumi zaman dulu. Berarti kayak kain-kain. Kain-kain kayak gitu. Terus. Dan ada juga yang katanya ngelihat sosok noni di salah satu rumah yang ada di situ. Tapi mereka apa ya, kayak cuma berdiam di situ aja gitu loh. Sedangkan di situ kan ya emang orang ada sih pakai baju kayak gitu kan. Dan rumah-rumah di situ yang sekitaran bangunan pabrik itu pun juga sudah berumput-rumput besar gitu loh. Ya karena lama nggak diurus. Lama nggak diurus juga. Jadi emang iya bakal ada orang di situ, apalagi cuma berdiri doang di situ gitu loh. Nggak masuk ya akal. Kan? Kalau emang dia ada ngelakuin sesuatu, kayak mungkin kan kadang suka ada yang tukang kebun ya, ngarit-ngarit tapi gimana, nggak masuk akal juga ya. Iya. Dia cuma berdiri doang gitu ya. Iya. Di situ. Pokoknya banyak deh, ada yang bilang kejadiannya malam-malam, ada juga yang ngalamin katanya kejadiannya siang-siang. Karena itu kan jadi salah satu jalan, jadi pabrik ini di pinggir jalan kayak gitu kan. Dan jalan ini tuh jalan akses buat keluar kota juga loh. Iya. Jadi otomatis kan dari pagi ke pagi lagi sampai sama malamnya pun otomatis banyak orang lewat situ. Ramai, pasti ramai ya. Dan banyak banget orang-orang yang lewat situ sudah itu jalannya. Bilang testimoninya mereka sendiri gitu. Itu jalan lintas provinsi. Jalan lintas provinsi, makanya rame dong pastinya kan. Jadi ya itu, bahkan tanpa adanya aktivitas orang-orang yang di situ pun sudah ada aktivitas yang lain gitu. Ada aktivitas goib. Aktivitas yang lain. Tapi sekarang pabrik itu udah beroperasi kembali sih, Do. Dan dari cerita-ceritanya pun masih belum ada apa sih kayak cita-cita yang tidak diinginkan gitu setelah dioperasikannya kembali pabrik tersebut. Karena emang ini pabrik ini terkenal banget juga Tes ya. Terkenal banget buat lokasi-lokasi uji nyali, lokasi-lokasi iya, mistis-mistis lah, itu emang sering banget. Mungkin kalian juga banyak yang tahu mungkin untuk lokasi pabrik ini. Dan yang ketiga mungkin yang pengen Aldo ceritain itu apa tuh? Salah satu, ini cerita yang sempat viral, sempat rame di Twitter di tahun 2019 kalau salah Tes. Salah satu kos-kosan, salah satu rumah di Purwokerto. Saya tahu itu. Rumah putih Purwokerto lah ibaratnya. Orang tuh taunya rumah putih. Dan mungkin kita cerita latar belakang dulu lah ya, Tes ya. Okay. Rumah putih itu dulunya itu adalah kos-kosan wanita. Gitu. Tahun 2000-an lah ya, 2006, Aldo pernah baca beritanya, itu 2006-an. Itu kos-kosan wanita dan ada salah satu wanita yang ini zaman-zaman libur Lebaran gitu ceritanya. Libur Lebaran. Ada satu wanita yang nggak pulang dari Purwokerto gitu. Dia orang mana Aldo lupa lah ya. Intinya dia harusnya dia orang ngerantau ya, harus pulang Lebaran lah gitu kan. Biasanya orang Lebaran pasti pulang. Nah cuman dia nggak pulang dan itu dia nggak ada kabar selama 2 minggu. Sama orang rumah itu dicari. Iya benar. Ditanya-tanya ini orang kemana gitu. Akhirnya kayak ya ada salah satu mungkin temennya yang dihubungi sama pihak keluarga. Akhirnya pihak temennya itu cross check. Jadi nyarinya pasti tujuan utama kalau kita nyari orang kos-kosannya dia ya, rumahnya dia lah, tempat dia berteduh gitu. Ya udah kita ke sana, orang itu pada ke sana. Dicek lah. Diminta mungkin kunci sama bapak kos atau gimana, dicek, dibuka pintunya, ternyata anak itu yang wanita itu udah meninggal, kondisi udah meninggal Tes. Dan meninggalnya itu cukup mengenaskan gitu. Jadi bagian kepalanya itu udah membusuk. Oh my God. Dan banyak luka-luka tusukan-tusukan gitu. Akhirnya diselidiki sama pihak kepolisian Banyumas. Akhirnya diketahui kalau pelaku pembunuhan tersebut adalah pacarnya sendiri. Yang kabarnya, lu baca di berita sih itu tahun 2000-an itu, kabarnya dia itu meninggal karena dibunuh pacarnya itu kan karena hamil.
cuman prianya ini, cowoknya ini nggak mau tanggung jawab. Nggak mau tanggung jawab dan akhirnya mengambil jalan cepat. Jadi kayak cara pintas gitu, mungkin dibunuhlah sang pacar di situ. Udah cukup lama berlalu kisah itu akhirnya kos-kosan sepi. Biasanya kalau udah ada kejadian-kejadian kayak gitu, kos-kosan udah mulai ditinggalin sama para penghuni teman-temannya gitu kan. Kamar-kamar yang lainnya ditinggal sampai kosong, nggak ada orang sama sekali, sampai sang pemilik itu mengubah kos-kosan tersebut menjadi kos-kosan pria gitu. Kos-kosan pria, dan kos-kosan pria juga nggak laku-laku juga gitu kan, nggak laku-laku juga. Kabarnya sampai kemarin ya, tahun 2019-an mungkin 2019 ya. 2019 itu akhirnya baru diisi sama sekelompok anak-anak nih, satu fakultas gitu, mungkin kontrak lah anak-anak satu geng gitu lah, satu circle gitu. Itu baru diisi. Jadi sekian lama, mungkin dari tahun 2000-an sampai sekarang itu baru terisi gitu. Nah, kabarnya di rumah itu ada banyak banget jenis-jenis gangguan ya, Tes. Salah satunya kayak yang Aldo baca di tweet itu, di Twitter itu suka ada orang yang mandi. Kayak ada orang padahal sebenarnya nggak ada. Iya, pas dicek kamar mandinya itu ternyata kosong. Bahkan lantai kamar mandi itu pun kering kayak gitu. Banyak yang cerita-cerita di Twitter sih kayak gitu katanya. Kayak kamar mandinya lantainya kering. Terus dicek juga yang agak aneh, agak ganjil itu adalah di bak mandi itu airnya goyang-goyang kayak orang abis ambil air gimana sih? Iya, itu airnya goyang-goyang kayak gitu. Banyak lah kejadian-kejadian ganjil. Terus kayak banyak orang juga sering lihat di balkon itu, dia balkonnya, dan balkon itu menghadap ke jalan. Di balkon itu suka ada sosok wanita di situ yang suka ya udah mejeng aja di situ, diri yang mungkin sambil gerak-gerak dikit gitu, mungkin gitu, kita nggak tahu. Jadi mungkin banyak yang kira itu banyak yang ngomong kayak gitu. Terus yang agak aneh itu kadang banyak yang ngomong juga suka ada anak-anak kecil lari-lari. Itu entah dari mana ya, anak kecil itu entah dari mana. Cuman banyak yang ngomong anak kecil lari-lari di situ. Itu entah anak kecil mana gitu, atau mungkin ya. Mungkin juga, tapi biasanya sih ya Dok, kalau dari yang Tesya tahu sih ya, kalau misal tempat udah kayak gitu tuh pasti ada yang ngikut yang lain gitu. Oh gitu. Jadi mungkin itu si anak kecilnya itu mungkin ngikut dari tempat lain ya. Di situ menarik ternyata, akhirnya nginaplah di situ. Apalagi kalau itu udah lama kosong ya sih. Apalagi itu makin jadi markas, jadi base-nya dia. Iya, itu udah kayak hotspotnya mereka. Iya benar. Karena yang ini sedikit fun fact ya, fun fact yang penting gak penting sebenarnya. Jadi dulu pernah hampir mau ngontrak di situ. Oh wow. Jadi serius dulu pernah mau ngontrak di situ. Agak kaget waktu denger baca itu, cerita itu viral. Dan tempat yang diciri-cirikan sama sang penulis di Twitter itu persis lokasinya sama kayak yang Aldo dulu pengen kontrak, Des. Itu rame-rame sama teman-teman. Nah, itu ada kejadian juga di situ waktu mau kontrak. Apa tuh? Jadi kita awalnya ke sana, kita kan nyari lah kontrakan baru gitu kan, untuk yang buat banyak orang. Kalau nggak salah ada 8 kamar di situ, di kontrakan tersebut, di kos-kosan tersebut. Nah, kita nyari-nyari sampai dapatlah itu. Kita tertarik karena satu, kita tuh mikir harganya tuh murah banget. Itu murah banget harganya. Pokoknya lu nggak mau nyebut angka nominalnya berapa, intinya angkanya itu nominalnya itu bukan nggak masuk akal sih, Tes, tapi sedikit masuk akal sih. Cuman kayak untuk harga pasaran yang di tempat-tempat lain tuh agak udah berbeda gitu. Maksudnya kayak udah agak jauh lah sama harga-harga tempat lain kayak gitu. Cuman masih masuk akal sih, masih make sense. Cuma yang bikin agak nggak make sense itu karena itu tempatnya gede banget, luas banget gitu. Kita ngerasa beruntung banget kalau kita bisa dapat dengan harga segitu gitu. Iya sih, waktu Tesya lihat fotonya juga gede banget. Sayang banget itu rumah yang besar gitu kayak ya. Istana lah ibaratnya kan. Bahkan kita udah sampai mikir-mikir nih nama kontrakannya apa nih, Casa de Royal bagaimana. Kita udah mikir-mikir nama-nama keren gitu kan. Karena itu kayak istana sebegitu megahnya gitu. Kayak wah, ini nama wifi nih Casa de Royal nih. Udah mikir begitu kita. Serius. Tapi ternyata waktu kita kesana cross check tempatnya, Aldo udah muter-muter juga. Nah, ada satu tempat itu ada 8 kamar. Aldo ingat banget persis. Jadi kita masuk sana ngecek kan, kayak tiap kamar begini, oh ya bagus dan segala macam, bla 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 bla. Ada satu kamar yang kayak kita tanya nih, Pak, ini kamar apa sih namanya? Minta kuncinya untuk dibuka kayak gitu kan. Nah, si bapaknya ini, si bapak yang punya kos-kosan ini ngelarang.
Larang kita untuk buka. Ke satu kamar itu. Iya, itu dilarang untuk dibuka. Katanya bukan dilarang sih, cuman kita ngerasa kayak ini apa ada kayak secara dilarang secara nggak halus, secara halus gitu. Maksudnya kayak dia kayak ada alasan gitu, maksudnya kayak oh ini emang tuasnya ya rusak, ini nggak bisa dibuka, dan dibilang ini di dalam cuman barang-barang gudang doang, barang-barang pakai, jadi ini kotor, jadi mungkin bisa dipakai tapi apa ya, kalau mau dipakai pun harus dibersihin gitu kan, maksudnya harus di banyak ekstra tenaga ekstra lah kayak gitu. Jadi kayak oh ya udah kita langsung ngurungin niat untuk nengok kamar tersebut, kayak ya udah aja skip aja gitu. Itu yang agak ganjil sebenarnya waktu itu kita di situ waktu Aldo mau kontrak di situ kosan putih itu. Nah terus kita lihat ke kamar udah normal semua dan lain-lainnya normal. Kita lagi ngobrol-ngobrol nih, Aldo waktu itu lagi bertiga ngecek kontrakan tuh bertiga, 2 cowok temen Aldo cowok, 1 cewek, 1 ada cewek temen Aldo yang ikut gitu. Nah kita ngobrol-ngobrol sama yang punya nih di depan kontrakannya itu, di kebunnya itu, di bagian depannya kita ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomongin harga lah dan segala macem. Temen Aldo yang cewek ini si S, Mbak S lah kita, si Mbak S ini narik Aldo tes kayak udah kayak maksudnya kayak udah ayo cabut pergi gitu, maksudnya kayak ngajak pergi. Nah cuman kayak Aldo tuh nggak mikir kemana-mana, nggak mikir aneh, kayak cuma mikir kayak apaan sih orang ganggu banget gitu kan. Toh ini kan kontrakan cowok, yang mau deal-dealan nih cowok-cowok temen-temen ini yang cowok-cowok gitu kan, ngapain sih ini ngerusuin lah ibaratnya gitu. kayak udah lah gitu, cuman buat temenin doang tadinya kan emang kan. Cuman kayak udah dia minta pulang gitu, udah balik gitu kan. Udah tuh ya udah kita nggak lama pulang, udah minta nomor handphone bapaknya yang ngelola kos-kosan itu. Pulang, udah terus kita sampai rumah, Aldo kirimin foto-foto kontrakan itu di grup lah ya. Nih calon kontrakan baru kita segala macam, masih antusias gitu kan. Terus ada satu temen Aldo yang cewek itu udah ngomong kayak gitu. Apa tuh? Katanya itu dipaksa cerita sama temen Aldo yang cowok. Dia udah cerita duluan. Katanya, ya udah diceritain akhirnya sama si cewek ini. Katanya, tadi gue ngelihat ada anak lari-lari. Ada anak lari-lari di sana, terus ada satu kamar itu lantai 2 gitu, kelihatan dari luar karena rumahnya nih ada lupa sebutin juga, rumahnya itu kaca-kaca gitu, rumahnya itu kaca-kaca. Jadi kayak dari luar tuh kelihatan banget, dalamnya kelihatan banget, jadi kayak rumah kaca. Iya kan? Iya benar, ya dari fotonya kan, itu kaca-kaca gitu. Nah kita kan di luar kan, jadi kan kelihatan kan ke dalamnya itu juga. Kelihatan. Ada satu kamar yang ada sebuah jendela gitu. Nah di jendela itu teman Aldo tuh ngeliat ada sosok wanita tuh begini nengok gitu, kayak nongolin kepalanya nongolin gitu kepala begini sambil senyum. Maksudnya itu mungkin dia welcome ke kita gitu nggak tahu lah maksudnya apa. Pokoknya ada sosok wanita dari dalam kamar ya, dan padahal kita udah ngecek di dalam itu kosong, nggak ada siapa-siapa karena cuma bapaknya sendiri doang, nggak mungkin dia nggak bawa istrinya atau nggak bawa siapa, wanita nggak ada wanita pokoknya nengok begini sambil senyum. Aldo bingung kaget itu kayak pas dengar cerita kayak apaan sih, bener nggak sih? Jujur sebenarnya Aldo ada orang yang skeptis sama hal-hal kayak gini gitu kan. Cuman teman-teman tuh situ langsung pada ngedown, langsung pada kayak udah nggak jadi, nggak usah dan lain sebagainya. Untung nggak jadi ya. Iya akhirnya nggak jadi, kayak udah akhirnya kita ngebatalin itu dan ternyata cerita itu viral lah, kontrakan itu viral di Twitter ya. Iya. Viral di Twitter dan agak kaget viral juga kayak wah nih kok ternyata yang kita pengen ini ya kontrakin, cerita rame. Nah tapi usut punya usut nih Tes ya, faktanya lagi sebenarnya adalah ternyata bukan rumah putih itu yang angker, yang menjadi lokasi TKP pembunuhan. Banyak yang bilang, ada beberapa orang yang bilang gitu, kalau Aldo dapat sumber banyak bilang kayak gitu, tapi ada di daerah situ, mungkin di daerah belakangnya. Yang menjadi TKP yang dulu itu juga kosan putri dan diubah jadi kosan pria. Cuma kebetulan punya cerita yang sama ya. Enggak, kebetulan mungkin kayak gini. Itu ada rumah gede besar nganggur didiemin lama. Jadi mungkin orang mikirnya ke situ. Warnanya putih juga lagi. Iya, orang tuh mikir ke situ. Ini ada rumah besar gitu. Ini enggak dipakai sama orang. Ini nganggur terus sampai enggak keurus kelihatannya. Itu apa ya? Jadi kayak orang tuh masih ngarahnya ke situ. Padahal bukan rumahnya itu. Banyak yang bilang kayak gitu. Jadi lu enggak tahu sebenarnya kebenarannya itu apakah rumah yang putih itu atau
rumah Yang yang di di belakangnya belakangnya. itu yang banyak orang bilang itu Aldo masih belum tahu kebenaran faktanya itu seperti apa kayak gitu Tes. Cuman yang Aldo dengar juga ternyata sekarang tuh udah diisi sama beberapa anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu. Tapi nggak ada kasus Iya, apa-apa lagi ya. dia bilang penghuni aslinya dibilang kayak itu nggak ada apa-apa lagi ya ya. nggak ada apa-apa, kayak apaan sih kita di sini. Jadi dia klarifikasi di Twitter dibilang kita nggak ada apa-apa, kita nggak ngerasa apa-apa dan lain sebagainya. Jadi Aldo nggak tahu kebenarannya gimana untuk rumah putih itu. Cuman kalau yang kejadian ganjil yang teman Aldo rasai itu mungkin ya bisa jadi benar karena Iya. temen Aldo itu sih emang dia mengaku sebagai ya dia punya sixth sense ya, udah kayak gitu. Itu sih paling lokasi ketiga yang apa yang Aldo bisa ceritain. Kita kasih untuk edisi Kamis Tes kali ini. Ya Tes mungkin ada lagi?